Halo, bertemu lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Ibrani 1. Kalau pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar kata ganti, baik kata ganti orang maupun kata ganti penunjuk, maka pada bagian ini kita akan mencoba mempelajari dengan singkat apa yang dimaksud dengan kata ganti tanya. Kata ganti tanya itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kata ganti tanya dengan kata mi. Mi itu berarti siapa. Jadi, kalau ada orang bertanya siapa, maka dia akan dikatakan mi. Maka tentulah kata selanjutnya, kalau ada perkataan atau pertanyaan dengan kata ganti tanya mi, maka kata ganti tanya, kita lihat ya, kata ganti tanya, ini akan selalu diikuti dengan kata ganti orang atau kata ganti benda. Kata ganti orang, ya, atau juga kata benda. Saya ulangi. Kalau kata ganti tanya, pasti akan selalu diikuti oleh kata ganti orang atau juga kata benda. Misalnya ketika kita bertanya, siapa dia? Maka kita bisa bertanya, siapa dia? Mi, kalau dia yang dimaksudkan itu orang ketiga atau laki-laki, maka pertanyaannya me who. Sebaliknya, kalau pertanyaan kita ditujukan kepada seorang berjenis kelamin feminin, maka pertanyaannya siapa dia menjadi he. Ini yang kita lihat. Jadi, kata ganti tanya selalu diikuti dengan kata ganti orang atau kata benda. Itu yang kita bisa pelajari dari kata ganti tanya me. Ya, kata ganti kedua yang bisa kita pelajari disebut dengan kata ganti ma. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Ya, misalnya ma zot. Ya, ini bisa berarti apa ini. Dengan demikian maka kita bisa memahami rumusnya ialah kata ganti tanya selalu diikuti oleh kata ganti penunjuk. Contoh yang berikutnya misalnya, ma ze. Ini juga bisa berarti apa ini. Tapi kalau di atas itu apa ini atau mahzot, itu berarti ini yang dimaksud itu berarti maskulin, sedangkan ini yang dimaksud apa ini itu berarti feminim. Jadi mahzot apa ini, mahze apa ini, itu bisa memiliki arti yang berbeda. Apa ini dalam pengertian maskulin, apa ini dalam pengertian feminim. Contoh-contoh yang dapat kita pelajari dari pemakaian kata mi dan ma, antara lain misalnya ketika kita katakan mi anahnu, siapa kami, ya. Kemudian mi atau ma hi, apa itu, ya. Kemudian ma ze, apa ini? Iya toh? Kemudian mi atah, siapa engkau?
Kemudian yang terakhir misalnya mihema. Siapa mereka? Ini beberapa contoh pemakaian yang bisa kita lihat. Nanti teman-teman bisa lihat penulisannya dan artinya dalam PowerPoint. Bagian selanjutnya saudara, kita akan mempelajari awalan tanya kah. Atau dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan ha. Saudara perhatikan, ha dengan vokal, ya, hatep patah, ya. Jadi selalu vokalnya hatep patah, kemudian konsonannya he. Jadi kalau kita bertanya, siapakah atau apakah atau rajakah, itu selalu diakhiri dengan kata kah. Misalnya, rajakah engkau, ya? Ya, kita pakai kalimat ini di depan kata benda. Hamelek atah, ya, Hamelek atah, rajakah engkau, ya, rajakah engkau. Saudara perhatikan, ini kata ganti orang, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, nabikah engkau, ya, vokalnya sama. Nabikah engkau, ya. Nah, ini kita lihat. Nabikah engkau? Atau ini bisa diganti dengan kata penunjuk. Misalnya kalau kita sebut, ya, Hakohen, imamkah itu, ya, misalnya kalau dikatakan imamkah itu, ini kan kurang pas, ya. Atau berarti kita ganti dengan kata imamkah dia, ya. Nah, ini dia. Imamkah dia? Ini beberapa contoh yang bisa kita perhatikan. Mungkin juga contoh lain. Haisa, ya, perempuankah dia? Maka kita lihat, perempuankah dia? Nah, ini beberapa contoh dari awalan tanya kah. Dan sekali lagi, dia selalu berada posisi di subjeknya, ya. Dan ciri-cirinya, dia pakai konsonan he, vokalnya hatep patah atau hatep gabungan. Kita lihat, ya. Ini beberapa contoh yang bisa kita pelajari. Saudara, ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari dalam pemakaian ha. Yang pertama, ya, ketika ha bertemu dengan satu kata yang memiliki vokal, ini konsonannya, memiliki vokal swa, maka ha di sini akan berubah menjadi ha dengan vokal patah saja, ya. Misalnya, contoh, Selomo, saudara perhatikan,
Selomo, kalau dia ketemu dengan ha, maka ini akan menjadi, ya, kita perhatikan ya, menjadi ha se lomoh. Perhatikan, ya, vokal ini sudah berubah menjadi ini, ya. Misalnya contoh yang berikut, ye, hu, dah. Perhatikan, Yehuda. Nah, ini kalau dia ketemu dengan, maka dia akhirnya menjadi, ya, ha, ye, hu, dah. Jadi ada perubahan vokal. Prinsip yang kedua, saudara, jika ha bertemu dengan huruf guttural, misalnya dengan alef, ain, he, het, dan kadang-kadang res, maka, ya, saudara perhatikan, ini bisa berubah menjadi ha, atau juga bisa berubah menjadi he. Oke, saudara perhatikan. Saya ulangi. Jika awalan tanya kah ini bertemu dengan huruf guttural, alef, ain, he, het, res, maka vokal ha ini berubah menjadi patah, ya, atau menjadi segol. Mari kita lihat contoh misalnya. Misalnya Adam. Ya, Adam. Kalau kata Adam kita buat awalan tanya, Adamkah? Maka dia akan berubah menjadi, dia akan berubah menjadi he, Adam. Saudara perhatikan. He Adam. Ya. Ini contoh. Contoh yang berikutnya. Ya. Ruah. Ruah itu roh. Perhatikan. Ruah. Ya. Ini res ini adalah huruf guttural. Maka dia akan menjadi he, ru, ah. Perhatikan, vokalnya berubah menjadi ini. Yang terakhir, saudara, dari awalan tanya ka, maka kita perlu membedakan awalan penentu dengan ciri-ciri seperti ini. Ya, kita perlu bedakan dengan awalan tanya ka yang memiliki vokal seperti ini. Ya, ada satu atau dua perbedaan. Yang pertama, kita sudah mempelajari ketika kita memakai awalan penentu pada satu kata, maka kata berikutnya, ini vokal atau konsonan berikutnya, pasti akan disertai oleh dages forte. Kekecualian pada konsonan-konsonan tertentu. Sedangkan awalan tanya tidak disertai, atau kata berikutnya tidak disertai oleh dages forte. Itu tanda atau perbedaan yang pertama. Ya, jadi ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya, awalan penentu ini adalah satu bagian dalam bahasa Ibrani yang sangat sering dipakai, ya. Sedangkan awalan tanya ka ini jarang dipakai.
Dengan demikian saudara, ketika saudara bertemu dengan kata kah atau H, dengan H model ini, maka kita bisa membedakan dari awalan penentu ya yang memiliki dages forte, K tidak ada dages forte dan sering dan jarang dipakai. Ini beberapa pelajaran singkat untuk mengakhiri awalan tanya ya, maupun kata ganti orang, kata ganti penunjuk dan sebagainya seperti yang sudah kita pelajari pada bagian-bagian sebelumnya. Saudara, jika ada pertanyaan maupun ada masukan, saudara silahkan masukkan di kolom komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini tetap on, bisa menjadi berkat khususnya bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa Ibrani. Tuhan Yesus memberkati.